Shalom warga kerajaan, masih dalam tema The Resurrection Joy. Orang yang percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi orang yang paling bersuka cita di atas planet bumi ini. Nah, kita melihat di sini bagaimana ketika Yesus bangkit dari kubur, murid-murid tidak mengerti, tidak percaya karena kuncinya mereka kan semua orang Yahudi. Orang Yahudi sengaja skip Yesaya 53 dan mereka lupa rencana Allah bahwa Mesias harus menderita untuk masuk kemuliaannya. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu simpatik Tuhan Yesus. Dia menyapa Maria yang sedang menangis. Dan saya berbicara khusus buat mereka saudara yang kehilangan your loved ones selama 1 tahun ini. Mungkin karena corona atau apapun. Dan kau sedang menangis sebab kamu kira bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita berduka cita tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan pengharapan kita kalau Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung, mereka yang percaya pada dia juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan Maria sedang menangis dan dia melihat ke kubur. Saudara salah melihat, Yesus tidak ada di kubur. Dan ada 2 malaikat di sana. Ibu, mengapa kamu menangis? Hari ini Tuhan juga tanya, mengapa engkau menangis? Dan pada saat itu Yesus bertanya dari belakang, Ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Jangan cari Yesus yang hidup di antara orang mati, oke? Dan kita melihat kemudian malah dituduh. Kalau Tuhan mengambilnya, ya dikira pencuri saudara. Orang kalau lagi sedih, Tuhan dikira hantu. Maksudnya kuasa kegelapan. Kalau Tuhan mengambilnya, nanti aku yang akan ambil. Betapa kasih daripada Maria. Tapi pada saat itu Yesus manggil dengan penuh kasih, Maria. Kita tahu Maria Magdalena ini daripada ini telah diambil 7 roh jahat. Tetapi saudaraku bayangkan hidupnya begitu menderita, orang salah mengerti. Ya, dikatakan dia itu pelakor, dikatakan dia itu bejat dan sebagainya. Tapi ada satu yang memanggil dia dengan penuh hormat dan kasih. Ya, bahkan sangat personal, bukan lagi ibu. Tetapi dia panggil Maria. Dan segera dia mengenali. He's the only one yang panggil dia dengan sebutan seperti itu. Dia segera berkata, Rabuni. Salah lagi. Mestinya my God, my Lord. Ya, Adoni. Tapi dia panggil Rabuni, my teacher. Dan kemudian bagaimana dia menjadi penginjil pertama. Yang pergi dengan penuh sukacita. Bahwa dia sudah bangkit. Seluruh hidup saya berubah. 41 tahun yang lalu ketika saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sampai dengan hari ini sukacita tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Yang kedua, Yesus juga menghilangkan masalah ketakutan. Di dunia ini banyak orang itu bukan cuma porno tapi paranoid. Ya, ketakutan dalam segala hal. Dan itu murid-murid, ada 10 orang di dalam ruangan itu. Yesus menampakkan diri. Ya, dan mewahyukan bahwa dia hidup. Dan satu lagi saudaraku, bagaimana dia pada saat itu mengembuskan Roh Kudus kepada mereka juga. Ya, kita bisa lihat itu juga dalam Injil Lukas pasal 24. Tetapi bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan? Ada Thomas yang berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku, ini kurang ajar tuh saudaraku, ke dalam bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Hari yang ke-8, begitu rendah hati Kristus. Dia nampakkan diri pada Mr. Bimbang ini. Ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dia menyembah, my Lord and my God. Yesus berkata, berbagai mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Mungkin saat-saat ini engkau tidak melihat manifestasi kuasa Tuhan. Tetapi percaya, faith is a force, adalah suatu kuasa. Kiranya warga kerajaan, Roh Kudus lakukan hal-hal semacam ini dengan kuasa kebangkitan dari Yesus yang sedang bersedih dihiburkan. Yang bimbang, yang ketakutan, segala kabut diangkat, kabut kesedihan menjadi percaya. God bless you warga kerajaan. Amin.